beliau pada hari Senin yang lalu, yaitu beliau selesai menjadi imam pada salat zuhur. Kemudian beliau naik di atas mimbar ini dan kita sama-sama melihat gambar beliau itu. Beliau tersungkur dan jatuh, dan ternyata beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, kita ingin jadikan yaitu peristiwa yang seperti ini menjadi motivasi para jemaah sekalian. Pendorong apa itu para jemaah sekalian? Karena ada ungkapan yang mengatakan kafa bil mauti wa'idan. Cukuplah kematian menjadi nasihat kepada kita semua para jemaah sekalian. Kematian itu tidak bicara, tapi itu nasihat yang sangat mendalam. Apa pesan yang dibawa oleh kematian itu? Pesan yang dibawa oleh kematian itu adalah sesuai dengan firman Allah yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Almarhum bernyawa sudah merasakan kematian. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang saya cintai, kita semua punya nyawa. Kalau begitu, merupakan satu kepastian para jemaah sekalian, apa yang dialami oleh beliau pasti kita akan alami juga. Oleh karena itu, perlu kita yaitu membaca-baca dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang yaitu akhir-akhir kehidupan yang baik dan balasan-balasan yang baik untuk orang yang baik, sehingga kita lebih terdorong lagi berusaha menjadi orang yang baik. Salah satu motivasinya para jemaah sekalian adalah firman Allah yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yang taat, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan rida dan diridai, senang dan disenangi, cinta dan dicintai para jemaah sekalian. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba yang baik, yang taat. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surga. Nah, ini tentunya sangat kita dapatkan, dan kita tentunya kalau secara lahiriah kita lihat, ya alhamdulillah almarhum, ya saya kira termasuk an-nafsul mutmainnah. Apa ciri khas yang kita lihat dalam ayat ini? Ciri khas daripada an-nafsul mutmainnah itu adalah radiyatan mardiyah pada jemaah sekalian. Rida dan diridai. Rida kepada siapa? Rida kepada Allah sebagai Tuhannya, sehingga menerima Allah sebagai Tuhannya dan mengakui dan meyakini Allah sebagai Tuhannya. Rida kepada Islam sebagai agamanya. Rida kepada Islam sebagai agama. Karena Islam ini adalah ajaran yang dikandung oleh Quran pada jemaah sekalian. Sedangkan Quran ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita rida kepada Allah, pasti kita rida kepada petunjuknya. Itulah Islam pada jemaah sekalian. Kemudian kita rida kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditunjuk oleh Allah secara khusus untuk menyampaikan Islam ini kepada kita. Oleh karena itu para jemaah sekalian, kita semuanya ini disunatkan membaca zikir yang mengatakan raditu billahi rabban. Aku sudah rida kepada Allah sebagai Tuhanku. Wa bil islami dinan. Aku rida kepada Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan. Aku rida kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah kepada saya. Insyaallah para jemaah sekalian, kalau ini bacaan selalu kita baca, dan ada hadis yang mengatakan, man qala raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Siapa yang membaca seperti waktu pagi dan waktu petang, karena ini bacaan menjadi termasuk bahagian dari zikir pagi dan petang. Disunatkan kita baca setiap pagi dan petang para jemaah sekalian. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mengucapkannya ini
termasuk mengucapkannya di waktu pagi dan petang, dan kapan saja ada kesempatannya, wajibat lahul jannah, wajib baginya surga pada jemaah sekalian. Nabi katakan wajib baginya surga pada jemaah sekalian. Nah, ini yang perlu kita amalkan bersama, dan kita perlu selalu berusaha menghidupkan rasa ridha, rasa senang di dalam melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada jemaah sekalian. Dan perlu kita garis bawahi pada jemaah sekalian, ini ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridai. Ini terdapat dalam surah apa? Wal fajri, wal fajri. Pasti ada hubungannya ini, Pak. Wal fajri demi fajar, wal layalin asri, dan malam-malam yang 10. Seakan-akan Allah mengatakan, kalau kita itu ingin mencapai an-nafsul mutmainnah dan husnul khatimah karena meninggal dunia dalam keadaan dipanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, ini ada 2 pengamalan yang perlu kita perhatikan ini, Pak. Wal fajri demi fajar dan subuh, walayalin asri, dan malam-malam yang 10. Kenapa subuh para jemaah sekalian? Karena subuh inilah waktu yang luar biasa mulianya para jemaah sekalian dalam sehat ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat sebelum subuh lebih baik dari dunia dengan segala isinya pada jemaah sekalian. Kalau salat sunat saja begitu hebat, bagaimana salat fardunya? Yang kedua, malam-malam yang 10. Yang besok ini sudah masuk di malam-malam yang 10. Berarti ini menunjukkan kalau saya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, menjaga sisa waktu Ramadan 10 ini, insya Allah para jemaah sekalian, kita tetap salat jamaah, kita tetap salat tarawih, kita tetap berdoa mengaji, sudah pasti kita dapat, Pak. Jangan diragukan. Karena Lailatul Qadar itu berada di salah satu malam dari 10 malam ini, dan kita selalu hadir di salat jamaah. Sedikit banyaknya para jemaah sekalian. Dan inilah malam yang paling luar biasa, sebagaimana yang kita sudah sering dengar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Kalau kita sempat beribadah pada malam Lailatul Qadri, upah bagi para jemaah sekalian. Karena satu malam itu nilainya lebih baik dari 83 tahun, Pak, itu 1000 bulan. Maka Nabi SAW mengatakan, man hurima khairuha faqad hurima, siapa yang tidak dapat kebaikannya Lailatul Qadri, celaka itu. Orang celaka itu. Karena gampang didapat dan dia tidak dapat. Malahan para jemaah sekalian, kalau bisa kita tambah amal tambah dalam Lailatul Qadri ini. Karena begitulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dikatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam bulan suci Ramadan, bulan yang istimewa ini. Wa kana yajtahidu fil asril awakhir, ma la yajtahidu fi ghairihi. Tapi 10 malam yang terakhir beliau menambah lagi, yaitu kegiatan ibadahnya para jemaah sekalian yang dia tidak lakukan sebelumnya. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Apa yang beliau lakukan disebut dalam hadis SAW. Karena Rasulullah SAW fil asril awakhir, adalah Nabi SAW pada 10 malam yang terakhir bulan suci Ramadan, saddal mi'sara, mengikat sarungnya. Nampak singi pengantinnya, ini kalau orang pakai sarung lalu dikasih begini, berarti dia mau jalan suara ini cepat-cepat, atau mungkin mau lari. Pertandanya beliau mau sungguh-sungguh lari pada jemaah sekalian. Tapi ada juga yang mengatakan yang dimaksud mengikat sarung di sini untuk sementara supaya konsentrasi beribadah, dia tidak tidur dengan istrinya. Karena memang para jemaah sekalian, memang ada ayat yang mengatakan wala tubashiruhunna wa antum ma'akifuna fil masajid, janganlah kamu mendekati atau tidur bersama dengan istrimu dalam keadaan kamu iktikaf di masjid. Karena beliau iktikaf di masjid, Pak. Apa itu iktikaf para jemaah sekalian? Iktikaf itu artinya tinggal di masjid, tidak keluar selama 10 hari 10 malam Nabi Muhammad, Pak. Coba bayangkan itu. La ilaha illallah. Kalau kita ingat itu, Pak, makhluk kita ini. Nabi Muhammad, beliau yang nomor 1 masuk surga.
Tidak boleh ada nabi masuk surga kalau Nabi Muhammad belum masuk surga. Maka kita juga dapat berkahnya. Insya Allah tidak ada umat Nabi lain yang masuk surga sebelum umatnya Nabi Muhammad masuk surga nanti pada jelaskan. Jadi beliau nomor 1 masuk surga. Yang kedua, Nabi Muhammad itu belum berdosa. Allah sudah mengatakan liyagfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Muhammad, Allah akan mengampuni dosamu yang sudah lalu dan yang akan datang. Beliau belum berdosa, sudah datang, tidak diampuni semua dosa Muhammad. Tapi dalam Ramadan Pak, luar biasa ibadahnya. Cobanya kita bisa bagus kalau kita begitu juga. Ya, tapi kita juga sadar Pak, kita ini mungkin masih lemah iman dan masih banyak kegiatan. Itu tidak apa-apa Pak. Karena dalam kaidah usul fikih dikatakan, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Kalau kita tidak bisa sempurna seperti Nabi, ya sebagainya. Mungkin kita ada di antara kita yang mau bermalam di masjid supaya banyak-banyak mengaji, berdoa, berzikir, supaya malamnya bisa kita tahajud para jemaah sekalian. Kita tambah dengan tahajud seperti yang dilakukan orang di Makkah dan Madinah. Bagaimana orang di Makkah dan Madinah para jemaah sekalian? Ini sudah berulang-ulang saya sampaikan, tapi tidak apa-apa saya sampaikan lagi untuk motivasi untuk diri saya dan kepada jemaah sekalian. Orang di Makkah dan Madinah itu para jemaah sekalian, pahalanya kalau di Makkah, di Masjidil Haram 1 kali salat, pahalanya lebih baik dari 100.000 kali kita salat di Baitur Rahman. 100.000 kali di Masjidil Haram. Maka mereka itu kalau salat tarawih pada jemaah sekalian mengambil yang 20 rakaat. Karena Nabi Muhammad SAW mengerjakan yang 11 rakaat. Tapi Umar bin Khattab itu melakukan yang 20 rakaat. Setiap rakaat pada jemaah sekalian 1 halaman dibaca imam. Jadi kalau 2 rakaat berapa coba kalau 2 rakaat? 1 lembar Pak. Jadi kalau 20 rakaat 10 lembar dibaca imam 1 malam itu berarti 1 juz. Tetapi kalau malam 21 seperti nanti ini, mereka melakukan lagi tahajud 11 rakaat. Imamnya baca 2 juz para jemaah sekalian dari jam 1 sampai jam 3. Kenapa? Ya mau mencari Lailatul Qadri. Karena Nabi SAW dalam Lailatul Qadri dalam 10 malam yang terakhir ini dikatakan wa ahya laila. Nabi Muhammad itu menghidupkan malamnya, tidak terlalu banyak tidur, menghidupkan malam untuk beribadah pada jemaah sekalian. Nah, jadi kalau bisa kita tambah-tambah dengan tahajud para jemaah sekalian. Ya kalau tidak bisa ya, kalau kita datang salat zuhur duduk-duduk kita lama-lama, mungkin kita mengaji dan lain-lain sebagainya. Pokoknya mari kita upayakan lebih meningkatkan ibadah dibandingkan dengan sebelumnya para jemaah sekalian supaya kita dapat Lailatul Qadar. Yang ketiga yang disebut dalam hadis itu wa aikada ahlahu, beliau juga membangunkan keluarganya supaya sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi para jemaah sekalian, siapa-siapa yang menjaga dengan baik salat subuhnya dan siapa-siapa yang berusaha beribadah dengan baik pada 10 malam yang terakhir, insyaallah peluang dapat an-nafsul mutmainnah itu sangat besar. Karena ada hubungannya permulaan surah dengan akhir surah. Apalagi yang akan terjadi pada jemaah sekalian, ada juga ayat tentang orang yang mau meninggal dunia dalam surat An-Nahl ayat 30. Ini saya sengaja melihat itu nomor surahnya Pak, nomor ayatnya supaya kita lihat kembali itu nanti kalau kita kembali Pak. Betapa orang-orang yang cinta kepada Quran ini para jemaah sekalian, meyakini Quran, suka membaca Quran, suka mempelajari artinya, ternyata diistimewakan nanti para jemaah sekalian. Karena dia itu termasuk orang yang bertakwa, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Inilah kitab suci, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa, yang beriman kepada Quran dan mengamalkan Quran. Bagaimana orang yang begini pada jemaah sekalian? Di dalam surat An-Nahl ayat 30 dikatakan wa qila lil ladzina taqaw, dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Quran dan mengamalkan Al-Quran. Maka ansala rabbukum,
Apakah yang diturunkan Tuhan kamu? Qalu khairan. Mereka mengatakan yang diturunkan Allah penuh dengan kebaikan, penuh rahmat, penuh berkah. Inilah para jemaah sekalian, cari pahala, inilah sumber pahala. Inilah utama pahala, itu rahmat. Cari rahmat, ini kurang penuh dengan rahmat. Cari berkah, ini kurang penuh dengan berkah. Para jemaah sekalian, maka orang yang bertakwa itu ditanya, apa yang diturunkan Allah kepada kamu? Qalu khairan, mereka mengatakan kebaikan. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang-orang yang suka berbuat baik, bukan saja dia beriman kepada Quran, tapi dia melakukan perbuatan baik sesuai dengan petunjuk Quran dan hadis. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, dia akan mendapat kebaikan juga para jemaah sekalian. Orang-orang yang melakukan kebaikan para jemaah sekalian, belum di akhirat sudah ada tersebut dia dapat para jemaah sekalian. Orang yang takwa, orang yang melakukan kebaikan biasanya digampangkan dia punya kehidupan para jemaah sekalian. Biasanya murah rezekinya para jemaah sekalian. Sekurang-kurangnya hatinya itu selalu tenang. Itu orang yang melakukan kebaikan. Karena dia yakin kepada Allah dan dia yakin kepada pembalasan Allah, hatinya selalu tenang karena selalu berzikir. Kemudian Allah mengatakan waladarul akhirati khairun, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik dari. Balasannya walani madarul muttaqin, alangkah baiknya, alangkah bagusnya balasan orang yang bertakwa. Apa balasannya orang yang bertakwa? Jannatu adnin yadkhulunaha, taman-taman surga yang mereka akan masuk ke dalamnya. Tajri min tahtihal anhar, yang dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Sebagaimana yang biasa kita dengarkan, sungai di surga itu ada air yang sangat jernih, ada sungai dari susu, ada sungai dari khamar yang sangat lezat, dan ada sungai dari madu para jemaah sekalian. Lahum fiha ma yasha'un, bagi mereka dalam surga apa saja yang mereka ingin para jemaah sekalian. Di surga itu apa saja yang diingini orang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yajzillahu muttaqin, begitulah Allah memberi balasan orang yang bertakwa. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina, ialah orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dengan baik sebagai orang-orang yang baik. Jadi pada sekalian ada manusia yaitu orang bertakwa, kalau mau mati nanti malaikat datang kepadanya dengan baik pada jemaah sekalian. Yaquluna assalamualaikum, malaikat sebelum mencabut nyawanya Pak, malaikat sudah beri salam kepada para yang bertakwa. Assalamualaikum, selamat saya mau menjalankan tugas saya. Padahal ada tafsir yang mengatakan malaikat yang mau mencabut nyawanya ini mengatakan, salamnya Allah kepada Anda. Bagaimana kira-kira itu Pak? Kalau kita mau meninggal dunia lalu malaikat mengatakan salamnya Allah kepada Anda, ini tanda-tanda kebaikan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bima kuntum ta'malun, keselamatan untuk Anda, masuklah surga sesuai dengan apa yang kamu sudah amalkan. Kenapa langsung surga para jemaah sekalian? Ternyata kuburan itu para jemaah sekalian untuk orang yang bertakwa itu sudah menjadi taman surga para jemaah sekalian. Di dalam hadis dikatakan al-qabru, kuburan itu dua kemungkinannya. Raudhatun min riyadil jannah, bisa menjadi salah satu taman dari taman surga, wa imma hufratun min hufarin nar, bisa menjadi salah satu jurang dari jurang neraka. Terserah dari kita ini mau kita membuat apa kuburan kita. Mau kita jadi taman surga, silakan bertakwa. Mau jadikan jurang neraka, silakan kami berbuat semua. Ini adalah para jemaah sekalian. Yang terakhir ingin saya sampaikan para jemaah sekalian, bahwa Quran cahaya para jemaah sekalian. Quran ini cahaya nanti Pak. Yang kita amalkan sudah masuk cahaya di dalam dada kita. Masjid cahaya para jemaah sekalian. Kalau kita sering ke masjid, masuk cahaya di dalam hati kita. Sunnah Nabi cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kamu dari Allah cahaya dan kitab. Ini kitab. Apa itu cahaya? Sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jemaah sekalian, orang yang suka mengaji,
Orang yang suka datang salat jamaah ke masjid, orang yang suka menjalankan sunnah-sunnah Nabi, sebentar di akhirat mendapat keistimewaan pada jemaah sekalian. Apa istimewanya pada jemaah sekalian? Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Pada hari engkau melihat orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Mudah-mudahan saya, bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk yang dimaksud ayat ini. Bagaimana? Yas'aluhum baina aydihim wa bi'aymanihim. Cemerlang cahaya mereka para jemaah sekalian, terutama di bahagian depannya dan sebelah kanannya. Bukan saja mendapat cahaya yang cemerlang, busrahum al-yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ada pengumuman, saudara-saudara, bergembiralah, Anda akan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Zalika wal fawzul azim. Itulah kenikmatan yang sangat besar. Jadi pada jemaah sekalian, apa yang kita lakukan ini menjadi cahaya. Tetapi sebaliknya, yauma yaqulu munafiquna wal munafiqatu, pada hari akan berkata orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan. Karena mereka sama-sama di akhirat, awalnya orang munafik dapat cahaya juga pada jemaah sekalian. Tapi lama kelamaan cahayanya itu redup, akhirnya mati. Maka orang munafik itu memanggil orang beriman, tunggu kami dong. Kami mau mengambil cahaya Anda. Tidak wara'akum fantamisununa. Maka dikatakan kepada orang munafik, kembali kamu ke dunia cari cahaya. Karena cahaya yang kami dapatkan di sini karena amal di dunia. Silakan kembali ke dunia. Bagaimana bisa pada jemaah sekalian? Maka pada jemaah sekalian, inilah pelajaran kita mengingat, yaitu Ustaz yang kita cintai, almarhum telah mendahului kita. Mudah-mudahan kita mengikuti jejak kebaikan dari beliau. Mudah-mudahan yaitu segala amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan disempurnakan pahala kita. Alhamdulillah ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami untuk kami selalu bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau memalingkan hati kami sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Berilah kami rahmat dari sisimu, Tuhan yang Maha Memberi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati ini, teguhkanlah hati kami atas agamamu. Ya musarrifal qulub, ya Allah yang mengarahkan hati ini, sarif qulubana ala ta'atika, arahkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.